Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Emily bisa hadir. Alhamdulillah. Gimana nih, Pak? Udah lihat sosial media belum, Pak? Wah, pokoknya seru ini. Akan kita bahas nih. Ada apa sebenarnya? Oke, Mitra Ngobrol seperti biasa di Beranda Islami akan ada tema yang kita bahas ya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah gila hormat. Waduh. Dan teman-teman. Oh iya. Kaget saya loh Pak lihat temanya. Tapi saya juga penasaran apa yang mau dibahas dari Pak Fuad, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, Emily. Jadi memang kemarin tema ini sempat gonta-ganti, Pak. Gonta-ganti? Pertama gila gelar. Oke. Terus gila hormat. Nah, akhirnya yang dipilih yang terakhir ini. Untuk memotret apa yang hari ini terjadi, yang itu memang sebenarnya merupakan akumulasi dari kondisi bangsa kita. Kita nggak boleh kemudian acu tak acu ya, nggak mau tahu, alah itu mau urusan orang Jakarta. Gitu. Ya. Saya mah yang penting kerja saja, sudah cari duit, selesai. Menurut saya kok tidak tepat. Jadi kita harus tahu apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Kenapa saya memilih gila hormat? Ya tentu itu sebenarnya untuk sekedar sampel saja. Ada kegilaan-kegilaan yang menurut saya sedang terjadi di negara kita ini, khususnya diderita oleh mereka, para politisi, para elit yang sekarang sedang bertarung. Sedang bertarung untuk memperebutkan jabatan, memperebutkan kekuasaan, bahkan menempuh segala cara, ya, tidak punya rasa malu, ya, tidak punya etika. Bahkan ini ada sinyalemen bahwa keputusan MK akan diabaikan. Ini menurut saya kok darurat. Wah, sebagaimana yang sudah kita lihat di gambar-gambar di medsos ya, gambar Garuda, backgroundnya biru, darurat negara, darurat Republik Indonesia. Ya, saya pikir kita sebagai rakyat Indonesia harus peduli. Ada apa yang sedang terjadi sebenarnya? Untuk kita jadikan kata kaca benggala, kita jadikan ibroh supaya kita tidak seperti itu. Bahwa dalam hidup ini ada hal yang lebih tinggi yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak jatuh seperti mereka yang sekarang sedang bertarung melalui lembaga-lembaga negara, partai politik, mengakali undang-undang, aturan, dan sebagainya. Ini kok rasa-rasanya memang perlu kita ungkap. Tentu apa yang saya sampaikan Mbak Emily, Mitra Fasalian, hanya satu perspektif saja. Bahwa memang saat ini para elit bangsa kita, politisi ya terutama ya, itu mengidap apa yang dimaksud dengan kegilaan tadi. Yang pertama ya misalnya gila hormat, gila jabatan, gila kekuasaan. Ini bisa kita lihat dari bagaimana mereka dengan mati-matian, dengan segala cara ditempuh supaya kelompoknya, keluarganya, anaknya, istrinya, pokoknya keluarganya untuk bisa melanggengkan kekuasaan. Ini sudah terjadi. Nah, ada lagi gila, apalagi gila gelar. Oh. Gila gelar itu bisa kita lihat termasuk politisi juga, Pak. Jadi kemarin itu ada tren politisi itu rame-rame mencari gelar profesor. Wah. Dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya. Politisi kok pingin jadi profesor? Padahal profesor itu adalah gelar istilahnya jabatan akademik. Maksudnya bukan gelar ya, tapi dia jabatan tertinggi dari profesi seorang dosen akademisi. Jadi kalau orang bukan akademisi harusnya tidak bisa jadi profesor. Iya. Beda dengan
seperti gelar akademik misalnya sarjana atau magister, doktor, itu beda. Jadi meskipun kita sudah kita tidak jadi dosen tapi menempuh pendidikan misalnya S3 atau S2, S1 itu kita dapat gelar. Tapi kalau menjadi profesor itu hanya dua menurut saya, itu peneliti ya sama dosen. Jabatan fungsional sebenarnya itu. Tapi kenapa banyak politisi kita pingin? Nah, ini masalah ini. Ini yang namanya fenomena gila gelar. Jadi, gelar itu menjadi sebuah prestis yang dikejar-kejar oleh hampir semua kalangan. Ya, ini menurut saya perlu kita pahami. Ada tren ke sana. Ya, mungkin ini bisa dilatar belakangi oleh budaya kita, ya, gelar-gelar. Zaman dulu kan ada gelar keraton ya, gelar kerajaan atau apa istilahnya Mbak, darah biru ya, ningrat dan sebagainya. Dan itu sekarang meluas ya. Gila gelar itu bukan hanya Raden, apalagi Kanjeng Tumbungku. Sekarang Profesor Haji termasuk, Gus, kadang-kadang Habib, itu juga gila gelar menurut saya. Ini juga patut kita cermati. Ada juga gila harta. Gila harta itu ya intinya sebenarnya pingin memiliki sumber-sumber kekayaan. Kalau perlu 7 turunan, hartanya bisa diwariskan kepada anak-anaknya dan seterusnya. Dan gila-gila yang lain. Jadi ini nyambung dengan tema kita kemarin, Mbak, waktu kita bicara tentang merdeka beneran. Ya, ternyata merdeka kita ini belum beneran. Kita masih diperbudak oleh tadi gila-gila tadi. Gila-gilaan, gila harta, gila kuasa, gila jabatan. Ini Islami. Rasa-rasanya memang ya tidak bisa dibantah, Mbak. Ini sedang terjadi. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita bersikap? Pertama harus tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua, kita tidak boleh terjerumus kepada fenomena itu. Kita masih punya kewarasan, punya akal sehat sehingga tidak kemudian mengalami atau memiliki kegilaan yang tadi kita sebut. Nah, kegilaan ini, Mbak, sebenarnya kalau dalam bahasa agama itu, kalau dalam istilah hadis itu disebut dengan wahan. Wahan itu adalah kelemahan akibat satu, cinta dunia, kalau dalam bahasa agama. Yang kedua adalah takut mati. Jadi kenapa ada sekelompok orang yang mati-matian pingin melanggengkan jabatan? 1 periode nggak cukup, 2 periode. 2 periode nggak cukup, 3 periode. Kalau nggak bisa, dirubah aturannya. Kalaupun dia nggak bisa, anaknya maju misalnya. Ini apa ini? Menurut saya kayak nggak ada orang lain saja. Iya kan? Ya, ini kita harus jujur mengakui. Tapi ini potensi yang bisa dimiliki oleh semua orang, Mbak. Kita tidak menuju pada person atau orang per orang. Tapi ini bisa menghinggapi siapapun. Mereka yang sedang menikmati kue kekuasaan, menikmati jabatan, ya, cenderung ingin mempertahankan terus-menerus. Nah, ini tentu saja menjadi warning buat kita. Apakah kita mau seperti itu terus? Jangan-jangan kita juga punya keinginan seperti itu. Jadi, tema ini sebenarnya bukan hanya untuk para politisi, para penguasa saja, tapi juga kita semua. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Nggak ada bedanya. Nah, ini yang barangkali perlu kita refresh terus-menerus supaya kita tidak jatuh seperti itulah. Nah, orang yang tadi cinta dunia, takut mati, itu biasanya yaitu dirinya itu sudah dikuasai oleh tadi kegilaan-kegilaan tadi. Dikuasai oleh nafsu syahwat politik, syahwat kekuasaan, syahwat terhadap kepemilikan harta. Ini menurut saya ya barangkali kita perlu waspadai supaya kita tidak seperti itu. Tapi kita juga jangan takut untuk kemudian
mencoba untuk bisa bersaing secara sehat, berkompetisi, terjun dalam dunia politik, supaya politik ini isinya orang-orang baik, gitu. Kalau sudah begini kan kita tinggal menggugat, apalagi mengutuk, demo, gitu ya. Dari dulu mana? Sudah diingetin kan? Sudah diingetin sebenarnya, tapi kan, ya tentu saja, ya kita hanya berdoa semoga bangsa kita yang hari ini sedang mengalami ibaratnya kemarahan rakyat yang sudah diubun-ubun terhadap kekuasaan atau penguasa yang hari ini sedang menikmati berpesta pora, menggerakkan seluruh kelompoknya supaya bisa memenangkan pilkada dengan memainkan, ya apa bahasa kita, ya aturan, memainkan undang-undang, bersilat lidah. Ya memang para ahli hukum itu kadang-kadang suka begitu tuh. Nah, kita itu kadang-kadang mikir ini, mereka orang-orang pinter, tapi untuk minteri, untuk memainkan aturan. Nah ini lagi-lagi akarnya adalah masalah tadi, akhlak kalau bahasa agama, etika bahasa secara umum ya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ya jadi manusia jangan kayak gitu banget lah gitu ya. Kita masih harus menumbuhkan kewarasan, akal sehat tadi supaya kita tidak jatuh seperti mereka. Apa bedanya kita dengan binatang kalau begini caranya? Merasa kuat, berkuasa, semuanya dilibas. Nah, kira-kira begitu. Kalau dalam bahasa lagu itu ibarat perahu ini, nah perahu negeriku ini kayaknya lagi bocor katanya itu. Bahkan ada lagu yang dari siapa ya? Frank Silatuhua apa ya? Lupa saya. Jangan perahu bangsaku jangan makan sendiri. Oh, jadi bangsa ini mau dimakan sendiri. Ekonominya dikuasai ya. Sampai kemudian kita yang ya asli orang Indonesia itu kayak nggak kebagian. Kita jadi jongos di negeri sendiri katanya ya. Ini yang kayaknya memang sedang ditampakkan oleh para elit bangsa kita di dunia politik sana, yang ada di dunia eksekutif, legislatif, bahkan mungkin mereka-mereka yang katanya jadi wasit, ya, jadi wasit penegak hukum, ternyata memainkan hukum. Ini patut kita kita renungkan supaya kita bisa ya minimal ya waras lah. Kita meskipun tidak demonstrasi sebagaimana adik-adik mahasiswa kita yang sedang berjuang gitu ya, atau para aktivis, ya minimal kita mendoakan semoga para pemimpin bangsa kita, para politisi yang sedang bersilat lidah itu, hari ini kalau nggak salah belum jadi disahkan itu undang-undang pilkada itu. Ya semoga mereka masih bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ya kita tetap husnudzon supaya pada akhirnya kita mematuhi undang-undang, mematuhi keputusan-keputusan yang sudah dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang sudah diberi wewenang ya, sehingga kemudian negara kita ini kembali kepada kehidupan yang baik ya, menjunjung etika, menjunjung hukum dan seterusnya. Begitu Mbak, sebagai pengantar nanti kita lanjutkan. Ada apa sebenarnya di balik fenomena ini? Secara psikologis mereka itu mengidap apa? Tadi kan kita bilang kegilaan. Nah, cuma kegilaan itu nanti kita akan potret. Itu apa? Sebuah penyakit kah? Sebuah apa bahasanya? Ya mungkin gejala. Ya kalau sudah bilang gila itu sudah puncaknya kan sebenarnya kan. Ya, begitulah Mbak. Okay. Ya. Baik, terlalu sedia tema kita hari ini ya. Gila hormat, dan ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang mungkin sedang terjadi di hari ini, Lovers. Jadi nggak kaget lagi ya untuk Anda yang mungkin sudah cek sosial media berkali-kali untuk hari ini. Jadi silakan saya buka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Bisa di SMS ataupun WhatsApp-nya di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Lovers, kita masih di segmen Beranda Islamia, masih dengan tema yang sama.
yaitu Gila Hormat Lovers. Ini di bulan Agustus ini banyak banget plot twistnya ya Pak ya. Apa itu? Jadi apa ya? Aduh bahasanya saya juga susah dijelaskan. Coba dijelasin. Apa yang mungkin kita pikirkan itu kayak berbanding terbalik. Jadi kayak apa ya Pak? Aduh jelasinnya gimana nih? Plot twist tuh. Plot twist. Twist. Iya betul. Bentar, saya cari. Jadi kayak ada kejutan. Oh, dalam cerita, kejutan. gitu. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Jadi ini merupakan kejutan yang luar biasa sekali. Padahal kemarin kita juga baru saja memperingati hari ulang tahun Iya. negara kita sendiri gitu kan. Ternyata sekarang, padahal masih banyak juga yang lagi ngadain karnaval lah, masih bersenang-senang dengan hal itu semua. Sekarang lagi rame-rame yang lovers. Gongnya hari ini nih. Agustus G-nya apa? Gong. Ada yang bikin story itu soalnya Pak ya. Kreatif sekarang. Ya, kata-katanya luar biasa. Tapi melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tadi nih Pak. Tadi kita mau bahas ada apa sebenarnya. Iya, ini perlu kita ungkap nih. Akarnya apa sebenarnya? Ya tadi memang ini adalah kecenderungan manusia. Dan itu sudah ibaratnya menjadi gaya hidup sekarang. Dulu waktu kita tema tentang gaya hidup hedon kan sudah sering ya kita sebut ya. Selagi-lagi kita memakai istilah psikologi dari seorang tokoh namanya Erich Fromm ya. Jadi Erich Fromm itu mengatakan bahwa ada gaya hidup orang modern sekarang ini yang sekarang lagi menghinggapi para politisi. Yaitu gaya hidup having ya, dari kata having mood namanya. Nah, ini adalah gaya hidup yang berarti memiliki atau mempunyai. Jadi, orang yang dihinggapi gaya hidup seperti ini, Mbak, itu dia meletakkan kebahagiaan itu pada apa yang dimilikinya. Ya. Jadi sesuatu itu dikatakan menyenangkan apabila sesuatu itu miliknya. Bukan karena sesuatu itu bermanfaat buat dirinya. Partai miliknya. Jabatan miliknya, wah semuanya dimiliki. Ya. Katanya itu bisa dirinya, anaknya, keluarganya, kelompoknya, dan sebagainya. Iya kan? Nah itu bisa terjadi. Dan itu sudah terjadi. Nah, jadi siapa saya? Nah, saya ini adalah penguasa, politisi, ya pokoknya orang yang sedang berkuasa. Nah, dia punya prinsip I am what I have. Aku adalah apa yang aku miliki. Yang di genggamanku inilah aku. Keakuan. Kemarin kita sudah bilang ya, orang yang seperti itu sebenarnya tidak merdeka. Karena dia dijajah oleh egosentrismenya atau keakuannya. Nah, keakuannya itu adalah identitas atau jati dirinya itu adalah aku adalah apa yang aku miliki. Dengan segala cara, dengan segala macam upaya, rekayasa, yang penting aku dapat, yang penting aku hebat, yang penting aku berkuasa. Nah, itu namanya gaya hidup memiliki atau having mode tadi itu. Jadi, saya itu tergantung pada apa yang saya miliki. Kita ulangi lagi. Jati diriku adalah kehormatanku. Ini namanya gila hormat. Kekuasaan itu kan kehormatan sebenarnya. Gelarku, macam-macam. Ini bisa menghinggapi siapapun, Mbak. Bukan hanya pemimpin puncak di negara kita, tapi bisa juga mereka yang punya gelar, ya. Termasuk barangkali saya, itu godaannya di situ. Gelar kehormatan, gelar akademik, gelar haji, gelar kiai, gelar gus, gelar raden, gelar ningrat, macam-macam, itu bisa juga. Jadi, kehormatan yang kita miliki, jabatan apapun itu adalah kebahagiaanku. Dan itu adalah seluruh hidupku. Jadi, hidupnya adalah terletak pada apa yang dia miliki. Nah, ini kan celaka kalau kita begini nih. Jadi, ketika seseorang, ya, termasuk penguasa puncak, atau penguasa di bawahnya, middle, gubernur, bupati, dan sebagainya,
dia kehilangan apa yang dia miliki, maka dia akan kehilangan hidupnya. Jadi bukan, kalau orang jatuh cinta itu kan, kau adalah darahku. Nah, kau itu kekuasaanku, hartaku adalah darahku. Kau adalah hidupku. Sempurna, Masya Allah. Semuanya dimiliki. Sudah sangat sempurna itu. Nggak ada yang disisakan untuk lawan politiknya, untuk partai politik yang lain dan sebagainya. Wah, itu udah luar biasa itu. Contoh lagi misalnya, ada orang misalnya jati dirinya tergantung apa yang misalnya kendaraan, mobil loh, mengkilap misalnya, mobil mewah itu. Jadi ketika mobilnya tergores, itu hatinya ikut terluka, Mbak. Ketika jabatannya hilang, ketika posisinya hilang, ya kan? Posisi itu bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati. Maka gairah hidupnya lenyap. Maka yang terjadi adalah kecemasan di ujung jabatannya. Dia akan mencari cara supaya bisa melanggengkan kekuasaan. Kalau pengikut saya, viewers, apalagi mana bahasa pengikut itu namanya apa? Followersnya lari, maka aku hancur. Waduh, ini kalau orang begini ini udah sakit mental ini menurut saya. Udah sakit mental. Ini kegilaan yang luar biasa. Jadi gaya hidup memiliki atau mempunyai itu adalah sejenis kepribadian yang patologis, Mbak. Hati-hati, ya. Jadi apa ya ibaratnya? Semuanya ingin dikuasai, semuanya ingin dimiliki. Nah, kira-kira begitu. Ya bisa terkait dengan harta tadi, bisa gelar, bisa kekuasaan, bisa. Ya kalau laki-laki berarti perempuan, atau perempuan ya laki-laki, kira-kira begitu. Maka kita sering mengenal ada tahta, harta, wanita. Itu bagi seorang laki-laki, karena kebanyakan pemimpinnya laki-laki. Tapi itu juga berlaku sebaliknya, kira-kira begitu. Jadi jangan kemudian yang perempuan merasa, kenapa kok wanita, pria enggak? Itu kan biar tanya belakangnya sama, tahta, harta, ya kan? Wanita. Itu sebenarnya untuk mempermudah saja. Ini bukan berarti kemudian hanya berlaku buat pria saja, kira-kira begitu. Nah, jadi bahkan Al-Quran itu kalau di surat Al-Humazah, Mbak, ini sindiran buat para penguasa, buat para pengusaha yang terlibat dalam perebutan kekuasaan dan pelanggengan kekuasaan sekarang. Itu adalah kecelakaan kalau bagi kata Al-Quran itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Artinya apa? Celakalah pengumpat dan pencela yang menumpuk harta dan menghitungnya. Ia mengira bahwa hartanya akan mengabadikannya. Inilah gila, namanya gila harta. Dikiranya dengan dia menguasai sumber-sumber ekonomi semuanya, itu akan membahagiakan dirinya. Nah, ini sudah kita kita bacakan surat Al-Humazah tadi. Nah, terus bagi kita itu yang bagus itu yang seperti apa? Jadi bukan having yang bagus ternyata, tapi adalah sebaliknya. Yang disebut dengan being, ya. Being itu adalah gaya hidup yang sehat. Artinya menjadi. Jadi kebahagiaan itu diperoleh bukan ketika dia korupsi, mengambil harta negara, kalau perlu pakai aturan macam-macam untuk kepentingan golongannya, itu namanya having. Tapi kalau being tidak, dia senang, dia bahagia kalau malah memberi. Bukan menuntut, bukan mengkorupsi, bukan mengambil, tapi dia memberi, ya. Nah, kenapa kemudian apa istilahnya? Kenapa kok ini perumpamaan, Mbak? Kenapa kaca itu kok biru? Kaca itu, ya kan? Kaca itu kan biru. Karena dia menyerap semua warna dan mengeluarkan warna biru. Itulah kaca. Nah, identitas kaca ditentukan oleh apa yang ia berikan. Nah, bukan oleh apa yang ia terima. Karena kaca itu akan memberi sinar atau mengeluarkan sinar yang sama. Jadi, kata Erich Fromm ini pelajaran buat kita, termasuk dari Al-Quran tadi yang sudah kita bacakan, termasuk dari hadis, peringatan dari Nabi,
Jadi masyarakat sekarang terhinggapi penyakit namanya wahan. Ini yang sedang menghinggapi para politisi kita, para penguasa kita, sehingga mereka seperti itu, tidak malu mempertontonkan kedunguan mereka dalam memainkan undang-undang, memainkan aturan. Ya, kira-kira seperti itu, demi kekuasaan yang langgeng. Kenapa orang pengen kuasa? Karena dengan kekuasaan dia bisa memiliki sumber-sumber ekonomi, harta, dan seterusnya. Jadi ini pesan buat kita semua, kalau kita pengen hidupnya sehat, itu hentikan. Kata Erich Fromm itu, hentikan upaya mencari ketentraman dan jati diri dengan bersandar kepada apa yang kita miliki. Itu harus dihentikan. Jadi kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita pada apa yang kita miliki. Nah, terus bagaimana? Yang bagus itu adalah untuk bisa menjadi being tadi, modus menjadi bukan memiliki, kita harus mengeluarkan semua pemusatan ego. Tadi orang-orang yang pingin berkuasa selamanya, pingin keluarganya, pingin anaknya, semuanya melanggengkan kekuasaan dan jabatannya, itu namanya pemusatan ego. Semua sikapnya adalah inilah kepunyaanku. Nah, kalau dia bilang kepunyaanku, keluargaku, dan seterusnya, itu dia mengalami egoisme tadi, pemusatan ego, atau egosentris. Nah, supaya kita tidak seperti itu, bagaimana caranya? Kita harus mengosongkan diri dari ketertarikan kepada kepemilikan. Kalau para ahli sufi atau para ahli tasawuf, disebut dengan sufi itu mengosongkan diri, inilah yang disebut dengan kefakiran. Ya, merasa diri bukan tidak memiliki apapun, bukan. Ya kita tetap miliki ya HP punya. Ya mobil ya jelek-jelek ya punya, motor ya punya gitu ya. Ya dia bukan nggak miliki Mbak, tapi dia tidak dalam kepemilikan apapun. Dia tidak terbelenggu dengan kepemilikannya. Nah, kefakiran itu diukur atau dilihat dari sikap. Jadi yang penting dalam hidup ini supaya kita bahagia itu sikap, bukan kepemilikan. Ya. Bukan dari jumlah hartanya, ya. Bukan dari jumlah kekuasaannya dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya kita bisa jadikan pelajaran. Jadi, kefakiran itu ditandai dengan ketenangan. Ketika kita tidak punya apa-apa. Ya, mungkin berat lah ya, itu sudah sampai tahapan yang begitu. Tapi ya, kalaupun kita kehilangan jabatan, presiden, gubernur, bupati, itu tidak terlalu, kalau bahasa orang Jawa Timur itu orang pateken. Nggak masalah, nggak terlalu. Wong itu jabatan dulu kita juga nggak menjabat. Ngapain kita terlalu sengsara gara-gara lepas jabatan itu? Jadi biasa saja itu jabatan itu, giliran gitu. Jadi jangan dipertahankan mati-matian sampai mengorbankan harga diri, mengorbankan rasa malu, mengorbankan macam-macam ya. Ini yang menurut saya etika dan seterusnya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi kita harus mendidik, memberi pelajaran kepada para elit yang sekarang sedang mencoba ibaratnya memperebutkan tadi kekuasaan tadi. Nah, sebaliknya kita akan belajar menjadi pribadi yang tadi menjadi, bukan memiliki. Ya, misalnya dengan memberi, berbagi, berkorban, kira-kira seperti itu. Nah, inilah menurut saya, barangkali Mbak Emily, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai netizen ya, jangan ikut-ikutan gila. Jangan ikut-ikutan gila. Zaman edan tapi jangan ikut-ikutan edan. Insya Allah kita tetap waras. Jangan takut tidak keduman. Kan itu kalau di pepatah Jawa itu, zaman edan sing ora edan ora keduman. Jangan takut. Insya Allah rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Kata surat Hud ayat 6 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi setiap yang melata di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi nggak usah khawatir, kita insya Allah masih bisa makan, meskipun tidak harus punya kekuasaan yang turun-temurun kayak gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan kita rebut, tapi dengan cara yang elegan, cara yang jujur, dengan menegakkan demokrasi, etika, dan seterusnya. Tidak dengan cara yang culas.
Wah, ini saya sudah mengeluarkan kata-kata yang pedas berapa ini, Mbak? Tapi mau gimana lagi? Betul. Iya kan? Rasa kekecewaan, rasa kayak kalau dalam bahasanya itu sampai ke ubun-ubun, ini harus diekspresikan. Maka tadi yang disampaikan Emily tadi, itu sebuah cara untuk mengkanalisasi kemarahan kita. Ya, tapi tetap waras, nggak usah kaget, itulah dunia. Dunia itu ya begitu isinya. Jadi jangan kaget kalau ada orang kok kayak gitu ya. Kok gitu amat ya? Kok nggak punya rasa malu ya? Apalagi Mbak Emily nambahin? Cukup ini. Kok nggak mau berbagi ya? Kok nggak mau gantian ya? Ya. Ya. Kok maunya dia terus, keluarganya terus, partainya dia terus? Nah, dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang melanggar, dan seterusnya. Begitu Pak, nanti kita teruskan kembali. Oke, terima kasih. Silakan ya Mas, ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326141049. Masih ada satu sesi lagi Mitra Lovers, jangan kemana-mana. Keep stay cuma Mitra FM Purwo. Oke, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir sebelum closing. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Fuad, silakan. Baik, Mbak Emily, mitra lovers sekalian. Jadi apa yang sudah kita bicarakan ini pada dasarnya memang sebuah upaya kita untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana kita bersikap. Jangan kemudian kita karena mangkel, apalagi Mbak, marah, kemudian apalagi kecewa, kemudian akhirnya kita melakukan apa bahasanya ya nekat ya. Tentu aspirasi demonstrasi kita doakan semoga itu bisa menyadarkan. Ibarat pintunya pintu yang sangat kuat ditutup, kita gedor-gedor ya. Insya Allah lama-lama nanti semoga bisa terbuka mata hati para pemimpin kita, politisi kita yang sedang bergelut ya, bukan berkelahi lah ya, intinya mereka sedang memperebutkan kekuasaan. Ini memang sebenarnya bahaya sebenarnya. Ini alarm yang menurut saya perlu kita perhatikan. Ya intinya kecemburuan sebenarnya, Pak. Kecemburuan. Wis ora patut, bahasa Banyumas. Sudah nggak pantas lagi ini, sudah keterlaluan ya. Jadi ini harus kita deteksi, Mbak Emily, teman-teman sekalian. Apa hubungan sebab akibatnya ini? Biang keladinya di mana? Di mana-mana yang namanya kecemburuan yang itu melahirkan protes, demonstrasi, bahkan chaos itu karena kecenderungan kehidupan mewah, kehidupan tadi ya, having tadi, kekuasaan diperoleh untuk mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dan seterusnya. Itu kan menimbulkan gaya hidup mewah kan. Ya tentu saja itu akan mempertontonkan kemewahan sebenarnya. Ya, jangankan yang haram. Itu kan kalau kemewahan yang diperoleh dengan mengeruk harta negara, dengan proses politik itu kan sebenarnya nggak boleh. Ya, haram itu. Jangankan yang haram, yang halal pun kita punya harta yang halal, Mbak, harta sendiri. Terus kita bermewah-mewah, mempertontonkan kemewahan kita di hadapan orang-orang miskin di tengah masyarakat tetangga kita, itu aja nggak boleh, apalagi yang haram tuh. Jadi kita nggak usah ngiri ya. Kita menyadarkan, tapi kalau kita dapat kesempatan jangan seperti itu. Itulah clue-nya menurut saya. Ini bisa menjadi apa bahasanya, Mbak? Pelatuk. Pelatuk itu artinya pemicu yang akan meledakkan kecemburuan masyarakat banyak, itu menjadi kekacauan. Ini yang patut kita khawatirkan. Maka di lini masa kan sudah ada kan? Apakah peristiwa 98 akan terulang kembali? Nah, ya ini sebuah pertanyaan untuk refleksi buat kita dan para elit yang sekarang sedang memperebutkan kekuasaan itu. Apa mereka mau
bangsa Indonesia akan kembali chaos seperti tahun 98 dan tahun-tahun mungkin beberapa tahun sebelumnya. Jadi kemewahan yang tidak benar, yang harta sendiri aja nggak boleh, apalagi ini harta yang diperoleh dengan cara tidak halal, tidak legitimate, ya, hanya karena menang akeh bahasa Banyumas itu, secara sosial, ekonomi, politik dan lain, ya, itu akan mendorong terjadi kekacauan besar yang itu akan menimbulkan berbagai persoalan-persoalan bangsa kita yang sangat mengerikan. Ini yang harus kita cegah. Nah, ini akan menjadi malapetaka, Mbak, kalau kita diam saja. Maka kita harus menghentikan ini dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mereka punya kemampuan lisan, kemampuan untuk demonstrasi, masih punya fisik yang kuat, kita dukung mereka supaya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat ini. Demikian, Pak, semoga bermanfaat. Tetap waras meskipun kondisinya seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Betul Lovers, sedia beranda Islam untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan beranda Islam setiap hari Kamis ya. Dari jam 4:30 sore sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto. Izinkan saya menutup dengan satu kalimat yang diucapkan oleh Reza Rahadian dalam orasinya pada hari ini, bahwa negara ini bukan milik satu keluarga tertentu. Panjang umur perjuangan. Jangan lupa Mitra Lovers, tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.